Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Wide dengan nomor B2110115261029 yang berasal dari kelas SI6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem yang berasal dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat-syarat sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Elemen sistem harus mempunyai rencana, dan adanya hubungan di antara elemen. Sesuatu dapat dinyatakan sebagai sistem apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen-elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi dan materialnya lebih penting daripada elemen sistem. Yang kelima, tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Selanjutnya yaitu komponen sistem. Komponen suatu sistem tidak berada di dalam lingkungan yang kosong, tetapi sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Dan apabila suatu sistem merupakan salah satu dari komponen sistem lain yang lebih besar, maka akan disebut subsistem. Sedangkan sistem yang lebih besar tersebut adalah lingkungannya. Komponen sistem yang pertama yaitu batasan sistem atau boundary. Batas sistem merupakan pembatas atau pemisah antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan dan menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Kemudian, komponen sistem yang kedua yaitu lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Kemudian komponen sistem yang ketiga yaitu penghubung sistem atau interface. Penghubung sistem atau interface ini merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Penghubung inilah yang akan menjadi media yang digunakan data dari masukan input hingga keluaran output. Kemudian, komponen sistem yang keempat yaitu masukan sistem atau input. Masukan atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem, masukan yang dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal input. Kemudian, komponen sistem yang kelima, keluaran sistem atau output. Keluaran atau output ini sendiri merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran dapat berupa informasi sebagai pemasukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa pembuangan. Kemudian, komponen sistem yang keenam adalah pengolah sistem. Pengolah sistem ini merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Kemudian, komponen sistem yang ketujuh yaitu sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem pasti memiliki sasaran objektif. Apabila sistem tidak mempunyai, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Tujuan inilah yang mengarahkan suatu sistem tanpa adanya tujuan yang menjadikan sistem ini menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Kemudian, klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem yang pertama yaitu sistem yang diklasifikasikan berdasarkan keterwujudannya. Contohnya yang pertama adalah sistem fisik, yaitu sistem yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Contohnya seperti sistem komputer, sistem transportasi, kemudian sistem abstrak atau konseptual, yaitu sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide, dan serta hanya dapat menggambarkan data atau informasi. Contohnya seperti sistem teknologi. Kemudian klasifikasi sistem yang kedua, yaitu sistem yang diklasifikasikan berdasarkan kealamiahannya. Contohnya yang pertama, sistem alamiah. Sistem yang terjadi melalui proses alam yang tidak dibuat manusia. Contohnya seperti sistem perputaran bumi. Kemudian sistem buatan. Contoh sistem buatan yaitu sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia.
Kemudian sistem buatan melibatkan dua unsur sumber daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut Human Machine System. Contohnya seperti sistem informasi berbasis komputer atau CBIS, Computer Based Information System. Kemudian klasifikasi sistem yang ketiga, yaitu sistem yang diklasifikasikan bisa atau tidak mengendalikan operasi. Contohnya yaitu sistem tertentu. Sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. Kemudian interaksi di antara bagian-bagiannya sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasilnya sudah diramalkan. Contohnya sistem komputer. Kemudian sistem tak tentu. Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas atau serba memungkinkan. Kemudian klasifikasi sistem yang keempat, sistem yang diklasifikasikan berdasarkan lingkungannya. Contohnya sistem tertutup atau closed system, sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dari lingkungan luar. Kemudian kenyataannya di dunia bisnis yang ada adalah sistem yang relatif tertutup atau relatively closed system, tidak benar-benar tertutup atau hanya terbuka bagi pengaruh baik saja. Kemudian ada sistem terbuka atau open system yang merupakan sistem yang menerima masukan dari lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar maupun bagian-bagian sistem. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem yang pertama yaitu organisasi yang mencakup struktur dan fungsi organisasi. Contohnya seperti fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing, fungsi departemen keuangan, dan administrasi. Kemudian karakteristik sistem interaksi yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan lainnya. Contohnya analis sistem dengan programmer dan programmer dengan data entry. Kemudian karakteristik sistem interdependensi bagian yang satu yang mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contohnya seperti bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi dan bagian keuangan dan administrasi dalam hal penagihan pada customer. Kemudian karakteristik sistem integritas yang suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Contohnya bagian marketing mendapat pesanan 100 komputer, tapi hanya menyediakan 50 unit. Maka untuk menangani masalah tersebut diadakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Kemudian main objection pemusatan tujuan yang sama dari masing-masing subsistem. Kemudian apa saja yang mempengaruhi kualitas informasi? Yang pertama yaitu akurasi. Akuratnya informasi harus benar-benar bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Kemudian kedua, tepat waktu. Tepat waktu informasi yang datang kepada penerima tidak boleh terlambat. Kemudian yang ketiga, relevansi, yaitu relevan informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Yang keempat yaitu lengkap, artinya lengkap informasi yang akan digunakan harus selengkap mungkin, jangan setengah-setengah. Kemudian tujuan manajemen dalam informasi. Tujuan yang paling utama adalah membantu pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan penting. Dengan sistem ini, sebuah organisasi dapat melihat dinamika yang terjadi agar memiliki daya saing yang kompetitif, pengumpulan, penyimpanan, sosialisasi, pengarsipan, dan penghancuran informasi. Kemudian selain itu, ada beberapa tujuan manajemen dalam informasi lainnya, di antaranya mendapat data secara akurat dan konsisten, menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah, menyimpan informasi secara aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya, mendukung komunikasi dan mengambil keputusan secara efektif. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.